Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 11 IPA dan IPS, saya akan menerangkan sedikit tentang akhlak pergaulan remaja. Akhlak ini ada dua macam, yakni satu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, yang kedua kita kenal dengan akhlak madmumah atau akhlak tercela. Akhlak pergaulan remaja pada semester ini yang perlu kita pahami bahwasanya adalah ketika kita sudah membahas tentang pelajaran tasawuf, sejarah tasawuf di era modern, perlu kita ketahui bahwa akhlak pergaulan remaja saat ini menjadi bagian yang serius, khususnya di tengah isu kenakalan remaja, di tengah isu global yang sangat mengkhawatirkan ini. Al-akhlaqu fawqal ilmi, al-akhlaq itu adalah di atasnya ilmu. Jadi yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu itu akhlak, kemudian ilmu. Ketika kita membicarakan akhlak, ini ada yang namanya akhlak zahir atau yang kita kenal dengan etika, ada yang namanya akhlak batin atau yang lebih kita kenal dengan nama ahwal atau gerak daripada hati. Akhlak zahir ini ya berkenaan dengan sesuatu yang melibatkan aktivitas fisik kita. Bagaimana akhlak kita saat berbicara dengan orang, bagaimana akhlak kita saat makan, bagaimana akhlak kita saat menjenguk orang sakit, akhlak kita saat bertemu dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan orang yang lebih muda. Ini adalah akhlak zahir. Kalau akhlak batin ini berkenaan dengan aktivitas hati. Misal kita sabar ketika kita mendapatkan ujian, kita bersabar. Ketika kita mendapatkan nikmat atau apapun, kita merasa dan seharusnya kita bersyukur, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah akhlak batin. Yang kedua, ilmu dalam term agama atau dalam kata lafaz al ilmu, dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam term-term agama yang dinamakan ilmu itu berbeda dengan pengetahuan, berbeda dengan ma'arif. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ilmu adalah bukan sembarang ilmu, tapi yang dinamakan ilmu dalam semua kitab-kitab atau dalam semua pembahasan agama. Yang dinamakan ilmu adalah segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan dapat menambahkan rasa takut kita kepada Allah. Itu yang dinamakan ilmu. Tapi yang dinamakan pengetahuan hanyalah sebatas wawasan, hanya sebatas ma'arif, hanya sebatas pengetahuan. Maka ada kalanya pengetahuan ini bisa sampai pada derajat ilmu, ada kalanya pengetahuan ini tidak akan bisa sampai pada derajat ilmu. Pengetahuan yang sampai pada derajat ilmu, semisal kita diterangkan atau kita mengerti tentang tata cara sholat, tentang tata cara wudhu. Kemudian ketika hal ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semakin mendapatkan atau mempunyai rasa semakin takut kepada Allah, atau dapat menghantarkan kita untuk beribadah lebih baik kepada Allah, maka pengetahuan ini akan berubah atau akan menjadi ilmu. Ada juga semisal pengetahuan umum, pengetahuan tentang aktivitas atau gerak bumi, pengetahuan tentang cuaca, pengetahuan tentang ilmu hitung, pengetahuan tentang ilmu apapun. Kalau ini hanya sebatas pengetahuan yang mana domainnya adalah akal dan pikiran kita, sehingga kita tidak sampai pada derajat semakin takut kepada Allah, maka pengetahuan itu hanya akan sebatas menjadi pengetahuan semata. Tapi kalau misalkan ilmu tentang cuaca, ilmu tentang hitung yang melibatkan semua dominasi pengetahuan yang mengelilinginya, kemudian daripada itu dapat menghantarkan kita untuk terus merasa takut kepada Allah, dapat menghantarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah, maka pengetahuan yang sifatnya umum sekali
atau yang tidak ada seluk-beluknya dengan agama, maka akan berubah menjadi tingkatannya akan menjadi ilmu. Maka ketika kita sekolah diberikan pelajaran umum, pelajaran apapun itu, seharusnya kita ini semakin beruntung. Karena apa? Karena pengetahuan ini kemungkinan besar akan menjadi ilmu. Semua pengetahuan yang kita dapatkan dari bangku sekolah ini seharusnya menjadi ilmu yang dapat memupuk rasa ketakwaan kita kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari liang lahat, tuntutlah ilmu mulai dari dalam buayan sampai liang lahat. Ini semata-mata hanya karena kita diajarkan bagaimana kita sejak kita lahir ke alam dunia sampai kita nanti kembali kepada Allah, kita harus terus mencari sesuatu ilmu yang mana ilmu tersebut dapat mengantarkan kita mendapatkan rasa takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya akhlak. Akhlak ini di usia kita yang remaja ini, di usia yang mengkhawatirkan, karena ini adalah masa peralihan di mana rasa keingintahuan untuk mencoba jauh lebih besar daripada fakta yang sudah kita ketahui. Maka ketika kita sampai pada usia yang semisal ini, pada usia remaja ini, ketika kita keinginan tahuan kita mencoba lebih tinggi, maka kita jangan pergunakan keinginan kita untuk bereksperimen tentang sesuatu yang syariat sendiri sudah membatasinya. Contoh, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ini kalau kita keinginan tahuan kita lebih besar, mengabaikan fakta yang sudah digariskan oleh Allah, maka jangan mendekati zina ini akan dilanggar karena keinginan tahuan kita untuk mencoba lebih besar ini lebih mendominasi kita. Tapi ketika kita hal ini, keinginan tahuan kita ini ketika berbenturan dengan doktrin-doktrin agama, tapi kita lebih mengedepankan bagaimana agama ini merangkul kita, bahwasanya wala taqrabuz zina, keinginan tahuan kita kesampingkan karena dasar daripada agama ini sudah menjelaskan dengan jelas bahwasanya jangan mendekati zina, maka kita akan termasuk orang yang selamat ketika nanti kita beranjak dewasa. Contoh lain, kullu muskirin haramun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Maka ketika keinginan tahuan kita untuk mencoba segala sesuatu yang mana pergaulan remaja ini tidak mempunyai benteng yang kuat dalam diri kita, kita akan mencoba untuk menelan pil apapun, menelan obat apapun, atau menelan apapun karena kita ingin mendapatkan keinginan tahuan kita, maka kita akan celaka. Makanya Al-Quran, makanya agama hadir di sini itu memberikan batasan. Sudah jelas bahwasanya ketika Allah memberikan larangan, memberikan gambaran tentang sesuatu yang buruk, itu jangan sekali-kali keinginan tahuan kita untuk mencoba itu kita dahulukan, kita kesampingkan. Itu insya Allah seorang remaja ketika keinginan tahuannya berbenturan dengan pagar agama, ketika mampu mengesampingkan egonya, insya Allah termasuk golongan insya Allah termasuk pada pergaulan remaja yang selamat ketika dia nanti beranjak dewasa. Memang ketika kita berbicara akhlak ini sulit, tapi bagaimanapun sulitnya akhlak ini, seyogianya kita terus menggali bagaimana perilaku kita ini baik kepada diri kita sendiri, baik kepada orang lain, dan khususnya baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menempatkan diri kita harus meyakini bahwa kita ini orang yang masih, atau remaja yang masih membutuhkan bimbingan orang tua, bimbingan guru, bimbingan kakak-kakak kita,
semuanya itu meskipun bertentangan dengan ego kita, semuanya yang diharapkan daripada beliau-beliau itu adalah tidak lain adalah untuk membentuk akhlak, membentuk karakter dan kepribadian kita. Akhlak ini tidak akan pernah terbangun hanya dengan sekali usap telapak tangan, harus menjadi kebiasaan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti akan dilanjut dengan video part 2. Untuk sementara sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.